Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Siti Muryana, Magister Hukum, dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas nikmat iman, Islam, dan sehatnya, alhamdulillah kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Tak lupa salawat beserta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman yang saya banggakan, di sini saya akan menjelaskan atau sedikit sharing terhadap teman-teman semua di sini mengenai tentang pentingnya berdoa atau berdoa itu adalah kuncinya. Nah, di dalam kehidupan kita itu tentunya kita akan terus sekali menerima yang namanya masalah, cobaan, rintangan, tantangan, dan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nah, mengapa sih demikian? Karena pada dasarnya kita diturunkan ke bumi, ditakdirkan untuk datang di dunia ini untuk menerima hal-hal yang disebutkan tadi. Karena setelahnya kita akan diuji atau kita akan ditimbang dan diukur bagaimana sih keimanan dan ketakwaan kita selama kita hidup di dunia ini. Nah, terus nanti Allah akan mengevaluasi kita di akhirat nanti seperti yang kita ketahui gitu ya. Eh, Berhasilkah kita atau luluskah kita sebagai hambanya yang beriman dan bertakwa kepadanya, atau gagallah kita menjadi seorang hambanya yang kufur dan lalai kepadanya. Seperti hadis yang dari Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim berbunyi, "Adunia sijnul mukmin wa jannatul kafir." Yang artinya adalah dunia ini adalah penjara bagi orang-orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Nah, mengapa demikian? Mengapa disebut sebagai penjara bagi orang-orang mukmin? Itu karena pada dasarnya kita manusia di dunia ini, di bumi ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk menerima segala macam cobaan dan rintangan seperti yang saya kemukakan tadi di depan gitu kan kepada teman-teman. Jadi, kita sebagai orang mukmin, sebagai orang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala itu tentunya memiliki tempat yang paling istimewa, yaitu bukan di bumi ini, bukan di dunia ini, melainkan di surga. Tempat istimewa lebih istimewa daripada Yogyakarta. Nah, teman-teman yang saya banggakan sekalian, di dalam kehidupan ini pula kita selalu diberikan masalah, tentunya itu dengan kemudahannya juga gitu kan. Jadi ada pepatah mengatakan dan dalam Al-Qur'an juga disebutkan bahwa kesulitan itu pasti ada kemudahan gitu kan, dan kemudahan itu juga pasti ada kesulitan di dalamnya gitu. Jadi teman-teman di sini juga pasti pernah berpikir gitu, saya bisa nggak ya untuk melakukan hal-hal ini? Saya bisa nggak ya untuk melewati ujian-ujian ini di dalam kehidupan gitu? Dan pasti tentunya teman-teman akan melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala apapun yang ada di dunia ini. Seperti banyak di antaranya teman-teman ataupun saya sendiri nih kadang selalu berpikiran kayak, Allah bosen nggak ya mendengar berdoanya kita, atau Allah bosen nggak ya dengar cerita kita itu kayak ini aja, itu aja. Kayak contohnya, ya Allah rezekinya yang berlimpah ya, atau ya Allah jodohnya segera didatangkan ya, dan ya Allah yang lainnya. Nah, kadang teman-teman suka ngerasa nggak sih kalau misalkan bosen gitu Allah tuh ngedengerin kita gitu. Nah, jawabannya kita harus selalu ingat nih kalau misalkan Allah Subhanahu wa taala itu memiliki 99 nama yang indah atau biasa kita sebut juga dengan Asmaul Husna. Nah, salah satunya yaitu Asami yang artinya Maha Mendengar, yakni salah satu sifat wajib yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus senantiasa selalu berdoa, selalu bertakwa dan selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Allah tuh Maha Mendengar sekalipun itu cuma ada di dalam diri kita, di dalam hati kita yang tidak kita lisankan gitu. Sepertinya contohnya kayak, aduh saya kayaknya pengen coklat. Nah, itu tuh cuma ada di dalam hati kita ngomongnya, tapi Allah tuh pasti mendengarnya gitu.
Oleh karena itu, teman-teman semua, mari kita senantiasa untuk selalu berdoa, selalu menjaga keimanan kita dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala itu dari masalah-masalah yang dihadapi kita itu harus disesuaikan seperti itu. Nah, selain itu juga ada nih satu teman saya yang pernah berkata seperti ini. Kurang lebihnya kayak gini. Kita itu tidak perlu khawatir dan tidak perlu merisaukan apa yang akan terjadi di dunia ini. Karena 50.000 tahun yang lalu, bahkan sebelum dunia dan seisinya ini diciptakan oleh Allah, Allah itu sudah mentakdirkan apa yang menjadi hak dan kewajiban bagi kita semua dan apa-apa yang akan terjadi bagi kita semua dari sebelum kita lahir bahkan sampai nanti kita kematian kita nanti seperti itu. Dan jika teman-teman semua nih di sini selalu berdoa, selalu merasa minta ini itu sama Allah gitu, tapi ngerasa kalau misalkan takdir yang terjadinya itu berbeda gitu. Terus kayak, "Kok saya berdoanya ini, tapi malah takdirnya itu." Nah, kenapa nih? Gimana nih kalau misalkan kayak gitu, gitu kan. Nah, maka berpikirlah seperti dalam lagu Maher Zain yang judulnya itu Insya Allah. Don't be sad and never lose hope, cause Allah is always by your side. Karena Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala itu selalu ada di sisi kita dan sebaik-baiknya penentu dan takdir itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus tetap senantiasa untuk selalu berdoa dan selalu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.